王蝶，你这个不孝不悟的是什么道？人不义不忠之人！你寻斗心，不请他人，此人徐志摩，心魔盘。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin yang mengeluarkan berbagai harta berharga miliknya. Di antaranya ada perangkap binatang bola petir, dan bendera perbatasan yang memenuhi sekelilingnya. Lalu gas itu berubah wujud menjadi seekor naga yang langsung menyerang kupu-kupu merah. Tak mau kalah, kupu-kupu merah pun menggunakan patung es ular setengah manusia untuk membalas serangan darinya. Akibat serangan balik dari kupu-kupu merah membuat bola petir milik Wang Lin membeku. Bahkan pertarungan mereka semakin bertambah sengit, saat Wang Lin memerintahkan jiwa-jiwa berkeliaran, untuk mengepung kupu-kupu merah. Kemudian dirinya juga membentuk sebuah tombak besar dari gas pembatasan. Lalu setelah itu ia segera melemparkannya ke arah kupu-kupu merah. Sang kupu-kupu merah akhirnya mengaktifkan kekuatan penuh dari es patung tersebut, sehingga memancarkan cahaya berwarna biru, yang membuat para jiwa berkeliaran mundur seketika. Tetapi serangan tombak dari Wang Lin berhasil menembus pertahanan kupu-kupu merah. Melihat hal tersebut dirinya semakin bertambah panik, dan kini serangan Wang Lin juga terus-menerus berdatangan ke arahnya. Bahkan terlihat dirinya yang semakin dibuat terpojok karena serangan beruntun dari Wang Lin. Kupu-kupu merah lalu memuntahkan darah untuk memperkuat patung esnya, bahkan adu kekuatan di antara mereka tak bisa terhindarkan, ketika patung es miliknya menabrak tombak milik Wang Lin. Adu kekuatan itu menimbulkan gelombang energi yang sangat dahsyat, tapi kini mawar milik kupu-kupu merah telah kehilangan kelopaknya. Begitu pula dengan Wang Lin yang sampai dibuat mundur oleh gelombang energi tersebut. Cihu yang menyaksikan dari jauh menyadari, jika pertarungan ini bisa berujung pada sebuah kehancuran besar. Lalu Wang Lin pun menciptakan kabut hitam menggunakan bendera perbatasan. Semua itu ia lakukan agar menutupi area di sekitar pertempuran. Melihat hal tersebut membuat kupu-kupu merah semakin marah, sehingga dirinya mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk menghadapi Wang Lin. Mereka berdua kembali bertarung dengan mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Mereka juga tahu, bahwa langkah ini akan menentukan hasil akhir dari pertempuran, tapi tiba-tiba saja suara gemuruh menggema di sekitar tempat tersebut, dan ternyata gemuruh petir itu datang dari Wang Lin yang telah menyelesaikan batasannya. Kini dia bersiap melepaskan bendera pembatasan untuk memanggil peti ilahi. Menyaksikan kejadian itu tentu membuat kupu-kupu merah merasakan adanya ancaman besar. Bahkan Cihu juga tak percaya kalau Wang Lin sampai menggunakan teknik tersebut. Dirinya tahu bahwa ini adalah kekuatan Wang Lin yang belum digunakan sepenuhnya. Lantas Cihu mengingatkan mereka berdua dengan berkata, "Kalian adalah tamuku yang sudah kutunggu sejak lama." Kemudian ia memunculkan ilusi raksasa untuk memberi kode pada kupu-kupu merah. Sehingga kupu-kupu merah yang tertekan oleh teknik milik Wang Lin akhirnya tersadar, jika pertarungan ini dilanjutkan maka dirinya akan mengalami resiko besar. Jadi dia terpaksa setuju untuk menghentikan serangannya. Namun kupu-kupu merah menyatakan, bahwa peti mati tersebut harus menjadi miliknya. Mendengar perkataan itu membuat Wang Lin tersenyum mengejek, kemudian dirinya mengangkat batasan di tangannya dengan tinggi. Yang mana batasan ini menunjukkan kalau ia melanjutkan tekniknya, maka tempat tersebut bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tetapi Cihu berhasil meredam amarah mereka dengan menawarkan pembagian harta. Wang Lin dengan terpaksa menerima tawaran itu. Namun meskipun pertarungan telah dihentikan,
kupu-kupu merah terus saja menantang Wang Lin untuk melanjutkan pertarungan mereka di Suzaku. Sehingga dengan percaya diri Wang Lin menerima tantangan darinya. Kemudian Wang Lin langsung menghancurkan batasan yang ada di tangannya, lalu memasukkan kembali kabut hitam ke tas penyimpanan harta miliknya. Tak lupa dirinya juga memisahkan kodok guntur yang terluka cukup parah. Cihu menyadari, mengundang dua kultivator kuat seperti mereka adalah sebuah keputusan yang salah. Kemudian mereka bertiga segera pergi, menuju lokasi batu giok yang terletak di sebuah gunung besar. Di perjalanan Cihu menjelaskan, fragmen yang akan kita cari sangat sulit untuk ditemukan, karena tertutupi lapisan lain dan tersembunyi oleh kondisi ekstrim. Saat mereka tiba di puncak gunung, Cihu segera mengaktifkan formasi transfer yang membawa mereka ke fragmen es. Lalu mereka bertiga melintasi gunung es sejauh 300 km ke arah timur. Tapi untung saja mereka dapat bergerak cepat dengan bantuan kupu-kupu merah, sebab kupu-kupu merah mampu melindungi mereka dari hawa dingin sepanjang perjalanan. Wang Lin juga berpikir, kalau kupu-kupu merah memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab itu semua terbukti ketika tadi mereka berdua bertarung. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga akhirnya mencapai kekosongan yang telah menunggu di hadapan mereka. Dan di tengah kekosongan itu terlihat sebuah gletser biru berterbangan, serta terhubung oleh pilar-pilar es yang ada di sana. Lalu Wang Lin bertanya pada Cihu, tentang keistimewaan lapisan pertama di fragmen tersebut. Cihu pun memberitahu, tempat itu telah rusak parah, sehingga energi spiritual surgawi sudah menghilang, dan hanya ada bahaya yang diwariskan oleh sang leluhur. Kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan dengan mendarat di atas gletser. Bahkan energi dingin terus menyusup masuk ke dalam tubuh mereka. Namun untung saja Wang Lin bisa menahannya dengan energi spiritual miliknya. Lantas kupu-kupu merah mulai memimpin perjalanan, sedangkan Cihu dan dirinya mengikuti arahan dari kupu-kupu merah. Seiring perjalanan suhu semakin menurun, bahkan angin dingin yang berhembus membuat perjalanan mereka semakin sulit ditempuh. Di tempat lain terlihat seorang pria tua yang muncul sambil meminum anggur dari botolnya. Dirinya bertekad untuk mendapatkan giok langit, meskipun harus membunuh seseorang yang menghalanginya. Sin kembali pada Wang Lin dan dua orang rekannya, yang mana kini setelah 3 hari berlalu, akhirnya mereka sampai di dinding kabut biru. Lantas Cihu memperingatkan, kalau kabut ini adalah gletser yang sangat berbahaya, sehingga kupu-kupu merah menggunakan patung es salju untuk menciptakan sebuah jalan. Namun kabut biru itu semakin pekat dengan tekanan yang juga meningkat, yang membuat kupu-kupu merah mengerahkan lebih banyak energi lagi untuk melewatinya. Sedangkan Wang Lin mengamati setiap teknik yang dikeluarkan oleh kupu-kupu merah, dan dirinya menyadari, kalau patung es tersebut memiliki aliran energi yang cukup rumit. Bahkan energi kupu-kupu merah sampai terkuras akibat dari tekanan kabut itu, dan saat kabut ungu yang lebih berbahaya datang, dirinya terpaksa menggunakan mawar miliknya untuk melindungi Wang Lin serta Cihu. Tak lama kemudian mereka tiba di tepi gletser, dan kupu-kupu merah segera mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Lalu Cihu mengeluarkan sebuah kompas raksasa, yang ternyata merupakan harta karun dari klan iblis. Melihat pola dari kompas tersebut membuat Wang Lin sangat kagum, kemudian Cihu memintanya agar menjaga sisi timur, dan menggunakan jiwa-jiwa berkeliaran untuk memeriksa sekeliling. Sementara itu kupu-kupu merah bisa beristirahat sejenak, kompas itu mulai diaktifkan, sehingga membawa mereka menjelajahi tempat tersebut dengan kecepatan luar biasa. Di bawah pengaruh kompas raksasa, panca indera mereka saling terhubung satu sama lain. Kemudian Wang Lin melihat sebuah peta bintang yang tiba-tiba saja muncul. Lalu mereka bertiga pun masuk ke dalam sebuah kekosongan, untuk menuju misteri yang belum terpecahkan. Namun secara tak terduga Wang Lin merasakan kehadiran makhluk aneh, hingga jiwa-jiwa berkeliaran segera mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. Ternyata makhluk aneh tersebut mirip gurita raksasa,
yang mampu melahap seseorang hanya dengan sentuhannya. Wang Lin pun segera memberitahu Cihu dan kupu-kupu merah untuk lebih berhati-hati. Cihu langsung mengubah arah kompas agar terhindar dari gurita itu. Tetapi tentakel gurita tersebut menyentuh kompas miliknya, sehingga menciptakan guncangan hebat dan hampir menghancurkan kompas itu. Setelah situasi mereda, Wang Lin menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah binatang Su, yaitu binatang yang hidup dengan energi Yin. Lalu tak berselang lama terlihat aura merah muncul dari binatang itu, sehingga Wang Lin melompat dari kompas untuk menuju tempat yang lebih aman. Cihu akhirnya mengikuti Wang Lin, dengan mengarahkan kompas bintang menuju utara. Sedangkan kupu-kupu merah menggunakan kekuatan mawarnya untuk melindungi mereka. Walaupun berhasil melarikan diri dari binatang itu, kompas bintang milik Cihu mengalami kerusakan parah. Tetapi untung saja dengan mengikuti arahan dari Wang Lin, akhirnya mereka berhasil melanjutkan perjalanan dengan jalur yang benar. Di tengah perjalanan Wang Lin tak sengaja menemukan sebuah Golden Purple Stone, yaitu bahan langka yang dapat digunakan untuk membuat kompas bintang. Jadi dirinya segera mengambil batu Golden Purple Stone tersebut. Namun kompas milik Cihu semakin tidak stabil dan mengalami kerusakan total, sehingga ia meminta mereka berdua menggunakan kemampuan terbang masing-masing. Dan setelah perjalanan melelahkan, mereka pun melihat lapisan pertama dari fragmen alam surgawi. Lantas dengan semangat, Cihu mulai mengenali lokasi yang pernah disebutkan oleh leluhurnya. Sementara itu kupu-kupu merah mengatakan, kita telah memasuki lapisan kedua dari fragmen alam surgawi. Tapi berbeda dengan Wang Lin yang merasa sedikit curiga, karena mungkin sesuatu yang mereka cari ada di lapisan fragmen ketiga. Kemudian Cihu membimbing mereka ke sebuah lubang, yang menurutnya adalah kunci menuju lokasi terpenting. Lalu saat masuk ke sana Wang Lin menyadari, adanya kekuatan penentang yang semakin besar, sehingga membuat dirinya menyebarkan energi spiritual untuk berlindung. Sedangkan di atas permukaan terlihat dua pria misterius, yang masing-masing memiliki niat tersembunyi. Lantas mereka segera masuk ke dalam lubang yang sama seperti Wang Lin, untuk mencari harta karun tersembunyi. Sedangkan Wang Lin dan teman-temannya telah sampai di dasar lubang tersebut. Tetapi setelah tiba, semua tidak seperti apa yang diharapkan oleh mereka. Karena di sana hanya terlihat genangan air luas tanpa peti mati yang mereka cari, Wang Lin pun secara perlahan mengamati tempat itu. Kemudian mulai berpikir, mungkin ada sebuah pintu lainnya untuk menuju lapisan ketiga. Namun secara tiba-tiba, seorang pria bernama Zoe datang dari terowongan atas. Dia membawa tekanan besar yang menyebabkan Cihu terluka. Sedangkan Wang Lin yang selalu waspada, segera mundur agar terhindar dari energi kekuatan Zoe. Cihu mengenali Zoe sebagai seorang kultivator yang ditakuti banyak orang, tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat, ketika Zoe mengungkapkan minatnya pada tempat tersebut. Wang Lin tahu kalau langkah mereka selanjutnya akan menentukan keselamatan mereka, dan meskipun tujuan mereka bertiga sulit sekali dicapai, namun Wang Lin terus fokus menyusun strategi untuk menghadapi ancaman baru. Ia juga tak lupa memikirkan jalan keluar, agar bisa pergi dari tempat misterius ini. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 68 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.